Ya, alhamdulillah setelah proses yang cukup panjang, akhirnya KWH Exim sudah terpasang di rumah saya. Video ini tidak disponsori oleh siapapun, jadi kalau Anda suka video ini, tolong di-like dan di-share ya. Terima kasih. Sekarang kembali ke videonya. Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan. Seperti yang sudah dilihat di awal video, di rumah saya sudah terpasang KWH Exim. Dan di video ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengurusnya, lama pengurusannya, syarat-syaratnya, dan biaya pemasangan KWH Eximnya. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang bingung apa itu KWH Exim? KWH Exim adalah KWH ekspor impor. Terus apa bedanya dengan KWH yang biasa ya? KWH Exim itu bisa mengukur penggunaan energi baik dari PLN yang ke rumah atau dibilang impor dan dari rumah ke PLN atau ekspor. Mungkin jadi lebih bingung lagi, kenapa harus mengukur penggunaan energi yang dari rumah ke PLN? Itu karena kalau kita memiliki sesuatu yang bisa menghasilkan daya di rumah, contohnya PLTS atau dari solar panel. Kalau yang di luar negeri bisa ada wind turbine atau misalnya dengan generator. Jadi dengan kita memiliki PLTS on grid ini yang menghasilkan daya lebih besar dari daya yang dipakai di rumah kita, maka kelebihan daya tersebut akan dijual ke PLN. Dan itulah yang dihitung dengan KWH Exim. Contohnya, PLTS kita menghasilkan daya 1000 watt, sedangkan beban di rumah hanya memakai 400 watt. Jadi ada selisih 600 watt yang akan kita jual ke PLN. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, itu KWH ekspor dan impor gunanya untuk menghitung itu. Sekarang saya mau berbagi cerita tentang proses pengurusan KWH Exim dan kenapa saya urus. Awal ceritanya, di pertengahan Juni saya baru tahu ada sistem PLTS on grid. Jadi saya cari-cari tahu informasi di internet, syarat-syaratnya, gimana kerjanya, dan kebetulan di rumah sudah ada solar panel 200 WP yang sudah dibeli ibu saya tahun 2010. Jadi awalnya saya kepingin langsung pasang aja tanpa menggunakan KWH Exim. Tidak lama dari pemikiran tersebut, saya nonton di YouTube, nonton channel dari Ajik Online, dan beliau memaparkan bahwa dia kena denda sampai 18 juta karena menggunakan PLTS on grid yang membuat piringan meterannya berputar balik. Ya, mendengar berita itu saya agak mau mundur dan dari membangun PLTS rumah. Tapi sebelum memutuskan mundur, saya mencari tahu dulu syarat-syaratnya gimana sih untuk bikin PLTS on grid itu. Dari beberapa syarat yang saya lihat secara online dan saya lihat dari YouTube, ada beberapa syarat yang agak memberatkan. Salah satunya adalah PLTS yang bisa dipasang hanya 10-15% daya yang rumah yang terpasang. Waduh, kalau gitu, kalau 2200 VA artinya hanya bisa memasang maksimal 330 watt peak dari inverternya. Kalau begitu kurang cukup ya dari kebutuhan saya. Karena tujuan saya adalah ingin menghemat tagihan listrik bulanan tapi nggak mau sampai kena denda puluhan juta. Pada saat ini juga saya membaca banyak keluhan tentang tidak bisanya dipasang KWH Exim karena terbentur dengan kebijakan PLN yang mengatakan bahwa PLTS atap maksimum yang terpasang hanya 10-15% dari daya yang terpasang di rumah. Setelah mengetahui semua informasi yang ada di internet, saya agak cukup galau ya, jadi agak lama untuk memutuskannya. Setelah galau cukup lama, akhirnya saya putuskan untuk main aman dan saya harus memasang KWH Exim di rumah. Mendengar dari semua masalah di atas, saya putuskan PLTS on grid yang saya rakit awalnya hanya 200 WP dengan menggunakan solar panel ibu saya yang lama yang ada 4 kali 50 WP. Dan setelah KWH Exim itu terpasang, baru di-upgrade ke 2000 WP. Inilah rencana saya, sekarang tinggal cara pelaksanaannya. Petualangan ini dimulai pada tanggal 28 Juni, di mana waktu itu saya pergi ke PLN rayon daerah saya. Di sana saya mau nanya tentang syarat-syarat pemasangan dari KWH Exim. Di luar dugaan, orang PLN di rayon saya sama sekali nggak tahu apa saja persyaratannya. Karena di rayon ini baru ada satu KWH Exim yang mau dipasang, jadi belum terpasang ya. Dan itu baru mau survei. Dan dia menyarankan saya untuk pergi ke PLN UP3 Kota, jadi ke PLN yang lebih tahu tentang masalah ini. Jadi saya pergilah ke UP3 Kota Pekanbaru. Di sana saya banyak mendapatkan informasi, tapi supaya singkat saya ringkas saja. 1. Kebijakan PLN yang 10-15% dari daya terpasang itu hanya untuk Jawa dan Bali. Saya di Pekanbaru tidak terikat kebijakan PLN tersebut, jadi saya bisa memasang PLTS atap 100% dari daya yang terpasang di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah bisa saya membangun PLTS atapnya 200 WP dulu? Setelah terpasang KWH Exim baru saya upgrade ke 2000 WP. Dan dijawab boleh. Dan di situ tidak harus membuat surat permohonan baru, cukup kontak saja ke bagian pemasarannya bahwa PLTS atapnya sudah di-upgrade. Ingat, ini hanya untuk di luar Jawa dan Bali. Alasannya mengapa seperti ini, karena saya nggak mau keluarin modal banyak tapi KWH Exim tidak terpasang.
Kalau KWH Exim tidak terpasang, otomatis saya tidak bisa menggunakan PLTS saya, PLTS on grid ya. Dan pertanyaan ketiga yang saya ajukan adalah, apakah semua PLTS harus dipasang KWH Exim? Ini saya diberi jawaban kalau KWH Exim itu wajib untuk PLTS yang terhubung dengan listrik PLN. Yang saya tangkap dari pernyataan ini adalah wajib untuk PLTS yang menghasilkan daya lebih dari beban, sehingga ada daya yang backflow listriknya ke PLN, ke kabel sebelum meteran. Mungkin kalau bingung, intinya kalau daya yang dihasilkan PLTS hanya dipakai untuk beban rumah aja, itu tidak wajib dipakai KWH Exim. Tapi kalau dayanya bisa dijual ke PLN, itu wajib memakai KWH Exim. Berikutnya yang nomor 4, apa saja persyaratan untuk memasang KWH Exim? Itu ada 3 besar, yang bagian besarnya. Pertama, data diri, itu cuma butuh KTP dan NPWP. NPWP-nya khusus yang punya. Kedua, data di rumah yang itu diwakili dengan SLO dan NIDI tentang listrikannya ya. Dan ketiga adalah spesifikasi PLTS-nya yang mau dipasang. Dari solar panelnya, inverternya, kabel-kabelnya, termasuk diagram satu baris, dan perkiraan total biaya PLTS-nya. Dan di Pekanbaru tidak ada kewajiban PLTS harus dipasang oleh instansi tertentu, jadi boleh pasang sendiri. Karena saya lihat di internet ada untuk persyaratannya harus dipasang instansi tertentu, di Pekanbaru itu tidak berlaku. Dan terakhir adalah yang saya tanya adalah bagaimana alur pengurusannya. Jadi yang pertama kita rakit dulu PLTS-nya, tapi nggak boleh dicolokin ke listrik PLN, hanya boleh digunakan untuk pengetesan saja. Jadi contohnya adalah untuk mengetahui berapa PLTS yang bisa dihasilkan dalam satu waktu, dan berapa hasil yang dihasilkan dalam 24 jam atau selama pagi sampai sore. Untuk saya karena cuma 200 Wp, saya langsung colok aja ke listrik PLN karena daya yang dihasilkan sangat kecil, jadi nggak ada daya yang dijual ke PLN. Setelah PLTS itu dirakit, baru kita masukkan surat permohonan pembuatan PLTS atap ke PLN. Untuk saya ke PLN UP3 Kota Pekanbaru. Setelah itu menunggu survei dari PLN, setelah survei dari PLN baru ada nomor registrasi untuk pembayaran KWH Exim-nya. Dan setelah dibayar katanya paling lama 5 hari kerja KWH Exim sudah terpasang. Ya, dan bagaimana pengalaman saya? Jadi tanggal 28 itu saya pulang dari PLN UP3, saya sudah mengetahui persyaratannya semuanya. Saya minta contoh surat permohonannya. Dan saya bikin surat permohonannya sampai selesai. Nah, ini dia contoh dari surat permohonan PLTS atap yang saya buat. Jadi sebetulnya ada judul besarnya permohonan, ada nomor lampiran permohonannya, terhormat siapa, ya, dengan tujuannya apa. Dan itu data administrasi, nomor pelanggan, ini nomor ID PLN-nya, nama pelanggan PLN, dan itu nomor induk kependudukan orang yang meminta memasangnya. Dalam hal ini saya. Nama pelanggan PLN-nya bukan saya ya. Jadi ini nomornya, nomor KTP saya, NPWP saya tidak punya jadi saya strip. Ini alamat, koordinat GPS saya kosongkan, ya. Dan badan usaha yang ditunjuk saya kosongkan, karena saya bikin sendiri. Ini data komponennya dari spesifikasi teknis, solar panel dan inverter, ada merek, tipe, nomor seri, negara pembuatan dan tahun, kapasitas satuan, jumlah unit, dan tegangan. Ini kalau misalnya Anda memakai 2 inverter, dibikin 2 inverter yang berbeda di sini. Kalau memakai 3 solar panel berbeda, dibikin semua di sini. Jadi biar jelas. Kemudian ada diagram satu garis dari PLTS on grid-nya. Ini saya bikin ada 4 buah solar panel, 2 seri, 2 paralel. Ya, ada inverternya, termasuk dengan kabel-kabelnya, ada MCB meteran. Baru dia masuk ke beban. Di sini KWH Exim dari PLN. Ya, kemudian total biaya itu 3 juta, saya bikin perkiraannya. Dan ini saya bikin rooftop baru karena saya baru terpasang. Kalau misalnya Anda menambah di sini rooftop tambahan. Ya. Ini spesifikasi PV rooftop yang terpasang. Ini paling penting itu adalah ini, arus hubungan singkat maksimum, ISC-nya dari si panel. Kalau misalnya Anda paralel, ya, ini harus dijumlahkan karena ini 2 seri 2 paralel, jadi dia 5,72 karena aslinya cuma 2,86. Kalau satu cuma 2,86 karena dia di paralel jadi 5,72. Kemudian inverter yang terpasang ada arus maksimum juga sama, yang paling penting, dan ini adalah spesifikasinya. Ya, kemudian ada kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan adalah gambar instalasi ini. Ya. Spesifikasi teknis peralatan nanti di belakang juga ada. Dan terakhir ada SLO. SLO ini yang saya menyusul ya. Jadi saya sudah masukin surat permohonan tapi SLO-nya belakangan. Nah, ini adalah yang terakhir adalah
PV ini tanggal PV di rooftop dioperasikan. Permohonannya itu tanggal, nama pemohon, pekerjaan, nomor HP, dan alamat email ditulis. Ini diisi oleh PLN, kita tidak mengisi sama sekali, itu dikosongkan saja. Ini lampirannya, KTP, kalau ada NPWP dibikin lampiran NPWP di bawah sini, foto produk inverternya, spesifikasi teknisnya, serta sertifikat dari si inverter. Kemudian ini spesifikasi dari teknis dari solar panel. Karena ini sudah lama, saya suruh dibikin keterangan untuk tidak bisa mendapatkan secara detail. Ya, sebetulnya di belakangnya harus ditambah lagi dengan SLO. Cuman balik tadi kan SLO saya belum selesai, jadi saya tidak langsung saya lampirkan, tapi ini SLO saya. Ya, dengan ini adalah NIDI saya. Ya, ini saya sensor ya. Ya, itu tadi contoh dari surat permohonan yang saya buat. Kita sekarang sambung lagi ke ceritanya. Setelah alat-alat itu datang, itu lebih kurang datang tanggal 3 Juli. Jadi agak lama menunggu pengirimannya. Dan tanggal 4 Juli saya merakit PLTS-nya. Tanggal 5 sudah saya colokkan ke listrik. Jadi tanggal 5 Juli PLTS di rumah saya sudah beroperasi. Tapi karena kesibukan, saya baru bisa masukin surat permohonannya tanggal 8 Juli pada hari Jumat pagi. Tapi karena terpotong Idul Adha dan ada musim liburan, orang PLN di UP3-nya yang meng-ACC surat saya baru masuk lagi tanggal 18 Juli. Jadi tanggal 8 Juli sampai 18 Juli saya hanya menunggu, tidak ada diapa-apain itu suratnya. Setelah 18 Juli baru dia di ACC. Tanggal 21 orang PLN rayon daerah saya datang ke rumah untuk survei PLTS-nya. Jadi apakah benar PLTS-nya sudah terpasang atau belum. Ya, makanya kita harus merakit PLTS-nya dulu baru disurvei. Ini dia mensurveinya lebih kurang di pagi hari. Sorenya saya sudah diberikan nomor registrasi untuk membayar KWH Exim-nya. Tagihannya baru saya bayar esok harinya agak siang jam 11-an. Tanggal 22 Juli baru saya bayar, dan itu baru ditanyakan SLO dan NIDI-nya. Karena itu diperlukan untuk persyaratan KWH Exim. Saya bilang saya nggak punya karena SLO yang lama rumah ini kan sudah dibangun dari tahun 90-an. Saya sudah tidak punya SLO-nya lagi. Karena nggak punya disuruh bikin baru karena itu syaratnya wajib, nggak bisa nggak ada. Ya, jadi saya bikinlah baru NIDI dan SLO-nya dibantu dengan orang kenalan saya. Jadi tanggal 25 Juli hari Senin itu NIDI dan SLO sudah selesai. Saya kasih ke petugas PLN-nya. Setelah itu kita tinggal menunggu saja petugas PLN-nya datang ke rumah untuk masang KWH Exim. Dan untuk saya itu lebih kurang 10 hari. Dan akhirnya tanggal 5 Agustus jam 3 sore terpasanglah KWH Exim di rumah saya. Tidak begitu susah prosesnya, tapi cukup lama. Menurut saya ini dikarenakan di daerah saya hanya ada 2 yang terpasang KWH Exim ini dan saya salah satunya. Sedangkan informasi yang saya dapat, satu lagi orang yang masang KWH Exim itu yang selain saya itu dia harus menunggu sampai 3 minggu baru terpasang. Jadi pengalaman orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi untuk biaya yang saya keluarkan ini adalah biaya yang saya keluarkan untuk KWH Exim-nya Rp1.046.180. Ya, anggaplah Rp1.050.000. Dengan SLO saya mengurusnya dengan lewat kenalan itu Rp350.000 NIDI dan SLO. Jadi biaya yang saya keluarkan semuanya hanya Rp1.400.000. Inilah pengalaman saya mengurus KWH Exim ini sendiri. Kalau ada yang pengalaman lain yang berbeda atau informasi yang saya bagikan ada yang salah, boleh tulis di komen di bawah ya. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.